Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak MZA untuk materi IPA di kelas 9. Hari ini kita akan belajar bagian kedua dari materi sebelumnya, yaitu reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Materi hari ini, yaitu bagian keduanya, kita akan membahas pertama yaitu bagian berkhitan. Nah, berkhitan itu bahasa umumnya biasanya kalian sebut sunat. Pada orang muslim itu sunat itu wajib ya nak ya. Tujuan pembelajarannya dari kita materi berkhitan ini, kalian tahu manfaat berkhitan bagi wanita dan pria. Oke, materi yang kedua itu mengenai menstruasi. Kalau bahasa sehari-harinya kita mendengarnya itu adalah mens, ya, atau datang bulan, atau lagi M. Bisa aja M-nya marah-marah ya, karena memang setiap wanita yang lagi menstruasi biasanya suka marah-marah. Tujuan pembelajarannya pada menstruasi ini, kalian dapat mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dini rahim. Dan yang keduanya menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang bekerja pada saat menstruasi ini. Oke, untuk bagian ketiganya materi kita ini adalah yaitu fertilisasi dan kehamilan. Tujuan pembelajarannya kalian mampu mendeskripsikan proses fertilisasi atau kehamilan. Yang keduanya kalian mampu menjelaskan perkembangan janin selama dalam kandungan. Oke, untuk singkatnya kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu berkhitan bagi wanita dan pria. Di sini untuk wanita, seorang dokter wanita Situbara Khalid dalam makalahnya berjudul Khitanul Banat Ru'yat Syihiyah atau khitan wanita dalam pandangan medis. Bagi mereka yang beragama Islam khususnya, yaitu berkhitan itu adalah merealisasikan syariat sesuai dengan fitrah dan petunjuk di mana dianjurkan sekali untuk melakukannya. Itu bagi agama Islam ya. Sedangkan dokter di sini menjelaskan untuk medis manfaatnya ada 4. Yang pertama, menghilangkan hasrat nafsu yang sangat luar biasa kuat serta agar sibuk dengannya dan terlalu berlebihan. Yang kedua, mencegah bau tidak enak akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan. Yang ketiga, mengurangi resiko infeksi saluran kencing. Yang keempat, mengurangi resiko infeksi saluran kandungan. Itu untuk wanita ya. Untuk laki-laki, coba kalian simak video berikut ini. Check it out. Halo sahabat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayatun Nufus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat sunat atau khitan bagi laki-laki. Nah, bagi masyarakat Indonesia, sunat adalah hal wajib yang dilakukan oleh banyak pria, khususnya mereka yang muslim. Tuntutan agama membuat anak laki-laki yang baru lahir atau masih sekolah dasar harus disunat agar kelaminnya jadi lebih bersih dan suci. Selain memberikan kelebihan berupa kebersihan organ vital, ternyata sunat atau dalam bahasa medisnya disebut dengan sirkumsisi ini memiliki cukup banyak manfaat. Nah, berikut ini kita akan bahas manfaat selengkapnya ya. Yang pertama adalah penis menjadi lebih sensitif. Sunat akan membuat ujung kepala penis atau gland lebih sensitif. Yang kedua adalah mengurangi resiko terkena PMS atau penyakit menular seksual. Nah, saat disunat, kulup yang menyelubungi ujung penis akan dipotong dan dibersihkan. Pemotongan ini membuat anak laki-laki lebih mudah terhindar dari penyakit menular seksual seperti HPV, herpes, dan juga sifilis. Yang ketiga adalah menghindari munculnya fimosis. Pria yang tidak disunat harus menarik ujung kulupnya ke bawah setiap akan berhubungan badan. Beberapa pria kerap kesulitan menarik bagian tersebut karena ujungnya memiliki lubang yang kecil dan glandnya semakin membesar. Keadaan ini disebut dengan fimosis. Selanjutnya adalah menurunkan resiko infeksi kandung kemih. Nah, pria dengan penis yang masih memiliki kulup akan susah membersihkan bagian gland dengan cepat. Selain itu, urin juga kerap mengotori kulup sehingga peluang bakteri berkembang dan menyebabkan infeksi kandung kemih semakin besar. Yang kelima yaitu menurunnya resiko kanker.
Pria dengan penis yang mendapatkan sirkumsisi akan menurunkan resiko terkena kanker serviks pada wanita saat berhubungan badan. Selain itu, pria juga lebih aman dari resiko kanker penis yang berbahaya. Oke sobat, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like video kita ini dan video kita lainnya ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan mengenai berhitan bagi wanita dan pria. Jadi tugas kalian untuk yang pertama itu ada pertanyaan. Jelaskan manfaat berhitan bagi wanita dan pria dalam pandangan medis dari hasil yang dipaparkan tadi ya Nak ya. Oke, kalian kerjakan seperti biasa di buku latihan. Oke, masuk kita materi yang kedua yaitu siklus menstruasi wanita. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim akibat sel telur tidak dibuahi. Itu secara singkatnya ya. Makanya setiap bulannya, untuk normalnya siklusnya itu ada 28 hari, perempuan akan mengalami menstruasi atau haid, yaitu keluarnya darah ya dari bagian kewanitaannya. Oke, kenapa bisa terjadi seperti itu? Akibat tidak terjadinya pembuahan atau kehamilan. Ya, kalau terjadi kehamilan maka haid tidak akan terjadi. Makanya ada istilah telat ya, telat. Ada istilah telat itu karena hamil. Oke, kita masuk ke siklus menstruasi. Siklus ini ada 4. Kalau di buku kalian itu pada halaman 22 sampai 23 itu ada 3. Itu sebetulnya sama aja seperti yang di sini, cuman penjabarannya di sini ada 4. Yaitu ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi dan pasca ovulasi. Oke, yang di sini Bapak jelaskan itu mengenai hormon-hormon yang berperan ya. Bapak jelaskan yang pertama adalah estradiol. Estradiol ini pada bagiannya itu terdapat estrogen ya. Estradiol atau estrogen ya kita bahas. Di sini terlihat pada bagian hari pertama, ini ada harinya 1 sampai 28 ya. Yaitu meningkat ketika pada hari ke-11, ke-11 atau 12. Kemudian turun pada hari ke-14 dan naik sedikit. Kemudian turun lagi pada hari ke-28. Itu hormon yang pertama ya. Kemudian yang warna hitam itu hormon progesteron. Dia pada hari 1 sampai ke-14 tidak terjadi peningkatan atau penurunan. Namun pada hari ke-14 sampai ke-8 dia terjadi peningkatan kemudian turun kembali ya pada hari ke-28. Kemudian yang warna merah yaitu hormon FSH. Bahasa Inggrisnya follicle stimulating hormone. Dia tidak terlalu banyak terjadi perubahan ya, sedikit saja. Cuma meningkatnya pada hari ke-14. Kemudian turun lagi sampai nanti sama datar pada hari ke-28. Hormon yang keempat itu LH, luteinizing hormone, yaitu meningkat pada hari ke-12, 13 seperti ini lihat ya puncaknya. Kemudian turun sampai nanti hari ke-28. Ini body temperature, ini suhu tubuh ya. Oke, apa fungsi dari hormon tersebut? Ini dia. Fungsi FSH yaitu pertama merangsang pembentukan folikel di graf. Kedua, memacu pembentukan estrogen. Fungsi hormon estrogen itu pertama merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Kemudian kedua, menghambat produksi FSH. Kemudian fungsi LH merangsang ovulasi dan perkembangan corpus luteum. Yang kedua, merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Dan fungsi hormon yang terakhir adalah fungsi progesteron, yaitu pertama memacu pembentukan endometrium uterus hingga siap untuk implantasi embrio ini ketika nanti terjadi kehamilannya. Kedua, menghambat produksi FSH oleh kelenjar hipofisis. Yang ketiga, menghambat produksi LH. Itu tadi hormon-hormon yang bekerja atau berperan pada siklus menstruasi, kemudian fungsi-fungsinya.
Oke, tugas kalian yang kedua atau pada yang kedua, jelaskan hormon-hormon yang berperan pada siklus menstruasi beserta fungsinya. Tadi udah mau jelaskan ya, secara singkat. Sama kalian kerjakan dengan pertanyaan yang pertama tadi di buku latihan. Oke, kita masuk materi yang ketiga, yaitu fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Oke, ini juga kalian dapat lihat lebih jelasnya melalui video berikut ini. Check it out. Halo Bun. Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. 1. Sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Dua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama.
Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Buat bunda yang penasaran bagaimana proses lengkap perkembangan janin, bisa simak video dunia bunda sebelumnya ya bun. Nah itu dia bun, proses bagaimana kehamilan bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian. Oke, anak-anak, itu tadi video mengenai fertilisasi atau pembuahan. Kita masuk bagian perkembangan janin ya. Yaitu setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal, penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Oke ya, itu kalian dapat lihat perkembangan janin pada buku kalian pada halaman 26 sampai 27. Oke. Di sini perkembangan janin ya anak-anak. Pertama, usia 4 minggu ya. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan dan kaki. Ini mata, ini tangannya, kakinya udah kelihatan ya, ada jari-jarinya di sini. Di sini bayi ini dilindungi oleh cairan namanya cairan amnion. Kalau bahasa sehari-harinya itu cairan ketuban. Di buku kalian nanti ada dijelaskan manfaat atau fungsi dari cairan ketuban. Ya, terbentuk plasenta ini ya, dan tali pusat. Ini tali pusat penghubung. Dari tali pusat inilah embrio ini mendapat asupan makanan atau gizi dari orang tuanya ya. Oke. Kemudian pada usia 6 minggu bentuknya masih sangat kecil, yaitu 1,5 cm. Otak, mata, telinga dan jantung sudah berkembang. Sudah ada jari-jarinya ini tadi ya. Oke. Usia 8 minggu sudah lengkap, sudah siap untuk dilahirkan pada usia 9 bulan 10 hari ya. Biasanya kalau di USG dia akan terlihat senyum seperti ini. Kalian juga dulu waktu kecil, kalau di USG akan senyum ini. Itulah dia tadi mengapa kita harus berbakti kepada orang tua ya nak ya. Karena orang tua ini mengandung kita selama 9 bulan dengan sangat susah payah. Ada yang muntah-muntah, ada yang sakit-sakitan. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan lupakan jasa mereka selama mereka mengandung kita. Oke ya, anak-anak ya, hormati dan sayangilah orang tua kalian. Ini perkembangan kalian ya, kalian. Maksud Bapak perkembangan janin dari awalnya yang tidak apa-apa seperti ini kecil berubah menjadi manusia seutuhnya. Inilah pengorbanan orang tua kalian menjaga kalian selama di dalam kandungan. Makanya mereka sangat sedih kalau melihat kalian itu melawan atau membantah mereka. Makanya ingat anak-anak ya, sekali lagi mengingat surga itu berada di telapak kaki ibu. Maka patuhilah dia. Oke, pertanyaan ketiga ini jelaskan secara singkat proses kehamilan. Secara singkat aja ya, sesuai bahasa kalian yang kalian dapat dari materi yang Bapak paparkan tadi. Oke, Bapak sudah cukup materi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu sistem reproduksi bagian ketiga. Semoga kalian sehat selalu. Ingat, jangan putus belajar gara-gara COVID. Tapi belajarlah kalian supaya bisa memutuskan rantai COVID ini. Ya nak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.